Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, insya Allah kita masih semangat ya untuk menjadi pejuang subuh, mengawali aktivitas dengan tilawah dan tafsir di waktu yang berkah ini ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita semua ini menjadi amalan sholihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mudah-mudahan Allah menerima berbagai ikhtiar yang kita lakukan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang Quran surah An-Nisa ya. An-Nisa ayat 58 dan 59. Nah, baik kita lihat di sana sudah Bunda Yati sudah ada belum? Nah ya, surah An-Nisa. Nah, ini surah An-Nisa ayat 58 sampai 59. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu Quran surah An-Nisa ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'amma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Alhamdulillah sudah dibacakan, kita terjemahkan seperti biasa ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kepada kalian, tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang pertama adalah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila Allah menyuruh ya untuk menetapkan hukum. Jadi menetapkan hukum di antara manusia, tahkumu bil adal, hendaklah menetapkannya itu dengan adil. Innallaha ni'amma ya'idzukum bih, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana sami'an basira, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah, taatilah Allah, wa atiur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika kamu berbeda pendapat ya, berselisih, berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an ya ketika berselisih. War rasul, kembalikan kepada Rasul atau sunnah atau hadisnya. Ya kuntum tu'minuna billah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Zalika khair, yang demikian itu adalah lebih utama, lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi di sini ya subhanallah. Nah, kita akan lihat pendapat para mufasir tentang ayat ini, bahwa Quran surah An-Nisa ayat 58 sampai 59 itu di antara pendapat para mufasirnya itu adalah tadi ya, yang pertama ada beberapa amanat ya, ada beberapa amanat. Dari yang pertama adalah amanat hamba dengan Robnya, yaitu apa yang sudah dijanjikan Allah kepada manusia ya, harus dipelihara. Apa yang sudah Allah perintahkan ya, segala perintahnya kita laksanakan, segala larangannya kita jauhi. Nah, kita udah diberikan anggota badan yang lengkap supaya dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Jadi kita udah diberikan berbagai potensi. Nah, itu harus amanah gitu ya. Diberikan mata, amanah dipakai untuk apa? Telinga gitu ya. Kaki, semua anggota badan ini ya dipakai untuk hal-hal yang penuh manfaat, yang dalam upaya mendekatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah amanat hamba dengan sesama manusia. Misalnya mengembalikan titipan gitu ya, titipan barang misalkan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia gitu ya. Nah, seperti itu, baik dengan kerabat, dengan keluarga gitu, ataupun dengan ya sesama manusia secara umum. Nah, kemudian amanat ini juga berlaku untuk para umaro ya. Para umaro itu harus adil terhadap rakyatnya. Para ulama juga harus adil terhadap orang-orang awam. Jadi di sini misalkan para umaro ya, para pemerintah misalkan, bagaimana mengarahkan mereka misalkan ya, pendidikan yang baik seperti apa, layanan pendidikan yang baik, bahwa mereka misalkan bagaimana mencari, diberikan fasilitas mencari rezeki yang halal, memberikan nasihat-nasihat. Nah, jadi intinya tugas umaro juga adalah menyelamatkan rakyatnya dari, supaya tidak berbuat jahat, supaya tidak berbuat dosa. Tapi bagaimana mendorong para umaro itu bahwa masyarakat itu melakukan kebaikan dan kebaikan. Misalkan suami terhadap istri juga ya, tidak menyebarkan rahasia misalkan yang tidak pantas untuk didengar oleh orang lain. Begitu juga istri sama gitu ya, bahwa pakaian suami itu pakaian untuk istrinya, istri pun sama, suami pakaian untuk suaminya. Dilarang untuk menyebarkan rahasia misalkan ya, saling menutupi kekurangan dan sebagainya. Yang ketiga, amanat manusia terhadap dirinya.
Misalkan bahwa apa sih yang bermanfaat bagi dirinya, apa yang bermanfaat dari dalam dirinya untuk kemaslahatan agama dan dunianya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Juga menghindarkan dari ya hal-hal yang membahayakan, penyakit dan sebagainya. Nah, kan ada dalam tafsir Baghawi itu Baghawi menyebutkan bahwa seorang itu tidak dianggap beriman ketika tidak menyampaikan amanah yang dipercayakan kepadanya dan tidak dikatakan beragama ketika tidak memenuhi janjinya. Pokoknya setiap orang itu memikul amanah. Contoh kecilnya misalnya seorang pelajar ya, seorang pelajar pun memikul amanah gitu. Ia wajib menjaga waktu, memperhatikan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Misalnya. Seorang guru misalnya kayak kita sebagai seorang guru, kita pun memikul amanah yang berat gitu. Bagaimana kita wajib memberikan pelajaran kepada murid gitu ya, memberikan pendidikan kepada murid, bagaimana kita akhlaknya itu supaya bagus itu mesti seperti apa gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk memelihara amanah ini pastinya gitu ya, Allah sudah menyiapkan pahala yang luar biasa. Kita tahu dalam Quran surah Al-Mu'minun, orang-orang yang menjaga amanah ini, nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga amanah gitu ya. Kita sebagai istri amanah yang mesti dilakukan itu seperti apa, kita sebagai ibu amanah yang mesti kita lakukan seperti apa, kita sebagai guru amanah yang mesti kita lakukan seperti apa, kemudian kita sebagai anggota dari masyarakat juga ya amanah yang mesti kita lakukan itu seperti apa. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan posisi kita ya dalam melakukan amanah-amanah tadi yang disampaikan. Nah, ini pahalanya dalam Quran surah Al-Mu'minun. Nah, kita harus menyambut gembira gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara ra'un, memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janji gitu ya. Orang yang memelihara amanah dan memelihara janji. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Orang yang memelihara salatnya ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi gitu. Orang-orang yang akan mewarisi mendapatkan warisan ya. Alladzina yaritsunal firdaus, yaitu orang yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini harus lebih bersemangat lagi ya. Misalkan ketika kita menjadi seorang ibu amanahnya seperti apa, menjadi seorang istri amanahnya seperti apa, menjadi seorang guru amanah yang mesti kita lakukan apa, menjadi diri sendiri tadi ya, amanah yang harus kita pikul mesti seperti apa. Nah, ini subhanallah, kalau kita mampu menjaga amanah dari posisi yang apapun yang sesuai posisi kita, maka akan mewarisi surga firdaus. Subhanallah. Jadi ini Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang memelihara amanah yang dia pikul, juga janji gitu ya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya akan mewarisi surga firdaus dan akan kekal di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah di sini wa idza hakamtum, ketika kita memutuskan ya bainan nas, keputusan ya di antara manusia, tahkumu bil adl, harusnya itu memberikan putusan yang adil. Di sini Quraisy Shihab menjelaskan ya dalam tafsir Al-Misbah bahwa ketika memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, ayat ini memulainya dengan menyebutkan bahwa apabila
kamu menetapkan hukum di antara manusia gitu ya. Namun kalimat sebelumnya memerintahkan amanat. Jadi sebelumnya ada perintah amanat, ini perintah menetapkan hukum. Nah, ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia itu memang sudah menerima amanah secara potensial sebelum kelahirannya dan secara aktual ketika ia akil balik. Nah, akan tetapi menetapkan hukum itu bukanlah wewenang setiap orang. Kalau menetapkan hukum itu kan ada syarat yang harus dipenuhi, misalkan bahwa dia harus paham tentang hukum itu, kemudian tata cara menetapkannya seperti apa, harus teliti terhadap kasus yang dihadapi gitu ya. Memutuskan perkara itu kan nantinya jangan sampai ceroboh gitu ya. Bagaimana seseorang itu harus mampu memutuskan perkara itu dengan adil gitu dan menyampaikan amanat Allah ya sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah dalam Quran surah ini. Jadi nah jadi tapi itu tuh agak susah ya ketika harus memutuskan sesuatu dengan adil. Padahal bagaimana gitu ya dalam Al-Quran, misalnya dalam Quran surah Al-Maidah, ya adilu, kalian itu harus berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat dengan takwa gitu. Bahwa kenapa di akhirnya geningan ada innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Nah, sesungguhnya Allah itu tadi ya bahwa bahwa manusia gitu ya dalam hal ini Hamka ya dalam tafsir Al-Ajharnya beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu dengan sebaik-baiknya menasihati kamu, artinya menjadi pesan yang sebaik-baiknya dari Allah kepada seluruh umat mukmin gitu ya, supaya pedoman tersebut dipegang erat, yaitu menyerahkan amanah kepada ahlinya dan menjatuhkan hukum dengan adil, karena Allah itu maha mendengar, Allah maha jadi ketika misalkan kita berjanji dalam suatu amanah, ketika dua orang ya, baik hakim maupun yang tertuduh misalkan sedang melakukan tugasnya ya, melakukan tugasnya dengan baik misalkan ya, bukan hanya manusia saja yang menyaksikan saat itu, tapi Allah juga menyaksikan gitu. Siapa yang memegang amanah, siapa yang setia menjalankannya, atau siapa yang hakim yang betul-betul menjatuhkan hukum dengan adil gitu. Bahwa ketika memutuskan itu apakah hakim tersebut memutuskannya dengan adil. Nah, bukan mata dan telinga manusia saja yang menyaksikan gitu. Tetapi lebih dari itu Allah adalah mendengar gitu. Allah melihat apa yang terjadi gitu ya dalam pengadilan tersebut. Nah, terkadang manusia suka lupa. Kemudian ini yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jadi bahwa bagaimana kita taat kepada Allah itu seperti apa? Ya ikuti apa isi yang ada dalam Al-Qur'an. Taat kepada Rasul itu seperti apa? Pegang teguh sunah-sunahnya gitu ya. Pegang teguh seluruh sunah-sunah yang udah dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana taat kepada ulil amri gitu ya. Kepada ulil amri di sini kan bisa pemerintah misalnya. Kalau kita sebagai guru bisa kepala sekolah kita. Kalau kita sebagai ya pokoknya ulil amri di sini selama ulil amri tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan maka wajib diikuti. Karena la ta'ata fi maksiatil khaliq gitu ya. Tidak ada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik. Tapi kalau hal-hal yang ma'ruf harus ditaati gitu ya. Ulil amri di sini kan bisa para umaro, para hakim, para ulama misalnya. Kalau dalam ketika zaman Nabi para panglima perang gitu ya. Pokoknya seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembali manusia dalam kemaslahatan secara umum.
Jadi ketika mereka sudah menyepakati misalnya suatu hukum wajib ditaati gitu. Wajib ditaati gitu ya. Selama tidak menyalahi perintah Allah, selama tidak menyalahi perintah Rasul gitu. Jadi seperti itu. Terkadang kan kita misalkan kita sebagai anggota masyarakat. Nah, seberapa besar ketaatan kita kepada ulil amri, pada ulil amri. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan tadi ya, tumbuh rasa taat kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Nah, dan ketika fa'in tanaza'tum fi syai', ketika mereka berselisih ya tentang sesuatu, farudduh ilallah war rasul. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah gitu. Misalkan ketika memutuskan sesuatu ya tidak ada dalam nasnya, maka tadi jadi kembalikan kepada manhaj dan syariat Allah, kembalikan kepada manhaj dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Itu juga ya, bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri, yang ulil amri di sini yang melaksanakan syariat Allah dan sunnah Rasul, dan mengembalikan setiap perselisihan kepada Allah dan Rasul, semuanya itu adalah syarat beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yang merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan hari akhir ini. Jadi komitmen seperti itu gitu ya, bahwa ketika kita ingin dicap menjadi orang yang beriman kepada Allah dan kepada tadi ya kepada hari akhir, maka tadi taatilah Allah, taati Rasul, taati pemerintah gitu ya, selama tidak menyalahi Quran dan Sunnah, selama tidak menyalahi Allah dan Rasulnya. Hal ini khair, lebih utama, wa ahsanu ta'wila, dan akan lebih baik akibatnya. Jadi lebih utama baik di dunia maupun di akhirat, akibatnya itu akan bagus ya, baik untuk kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Jadi manhaj Allah, kita hanya mencapai ridha Allah, dan kita pun hanya mengharap pahala di akhirat. Ya, mudah-mudahan bisa membawa keberuntungan, baik kebahagiaan kita di dunia maupun kebahagiaan kita di akhirat, dengan melakukan seperti apa yang diamanahkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 ini. Nah, intinya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat pada Allah, taat kepada Rasul, juga kepada ulil amri ya, taat kepada pemimpin. Walaupun dalam taat kepada pemimpin ini masih debatable kadang ya. Misalkan kalau Ibnu Abbas, ulil amri di sana itu para ahli fikih, katanya seperti itu. Maka kita harus taat kepada ulama seperti itu. Tetapi itu juga masih banyak pendapat, intinya seperti itu. Pokoknya mah intinya mah taati gitu ya seorang pemimpin muslim di antara kamu, suka maupun duka, selama dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Apabila dia menyuruh kepada kemaksiatan, maka jangan didengarkan, jangan ditaati. Jadi seperti itu, bahwa taat kepada pemimpin atau kepada pemerintahan itu wajib gitu ya, untuk rakyat itu, selama perintah dari pemerintah itu sesuai dengan kitab Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apabila sudah menyeleweng, nggak sama nih perintah dari pemerintah ini, menyeleweng, beda dengan Quran, dengan hadis, maka jangan ditaati. Jadi kewajiban kita itu hanya menaati dalam hal kebenaran itu saja. Nah, seperti itu. Ketika berbeda ya, maka kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis. Nah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kamu gitu ya, jika kamu beriman kepada Allah, dan insya Allah nanti akibatnya apa, ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kajian kita subuh ini. Mohon maaf ya, saya juga biasalah karena dadakan-dadakan agak pusing-pusing juga. Intinya mah amanah dari ayat ini wajib kita paham itu, nu penting nama orang teh taat ke Allah, taat ke Rasul, taat ke pemerintah selama perintah pemerintah pemimpin, selama tidak
menyalahi syariat ya, baik yang ada dalam Quran maupun dalam hadis. Demikianlah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat ketika kita menjalankan seperti itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Penti yang telah menyampaikan materinya. Semoga menjadi amalannya dan kita juga bisa mengambil pelajaran serta mengamalkannya kembali. Alhamdulillah, kajian hari ini telah selesai ya. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah menyempatkan waktunya. Semoga Meet ini menjadi saksi ya bagi kita nanti di yaumil akhir. Mari kita akhiri saja kajian ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Salwa. Jazakumullah khair, kasiran Bunda Penti, Bunda Nunu, dan semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Saya izin menutup ruangan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.